Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari yang berkah ini kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar dalam rangka mengisi sisa-sisa umur kita dalam kebaikan dan ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing diri kita semua dan Allah memberikan kita kemampuan untuk terus istiqomah mengisi hari-hari kita di dunia dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal yang dapat menghantarkan diri kita kepada ridho Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dari hari pertama hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan wasilah sebagai amal soleh yang dapat menolong kita di yaumil akhir. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir kali ini akan membahas terkait masalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik zakat, yaitu fi sabilillah. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, Al-Fakir sering bacakan salah satu daripada 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Ya, ayatnya juga sering Al-Fakir baca ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina, ya, wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, ya. Jadi wa fi sabilillah dalam konteks fikih zakat sampai hari ini masih menjadi ikhtilaf, menjadi pembahasan para fuqaha, para ahli fikih, apakah makna fi sabilillah di sini harus dipahami secara sempit atau harus dipahami secara luas. Maka hal itu menyebabkan ulama terbagi menjadi dua kelompok, dua pendapat. Ada kelompok mu'assain yang memahami lafadz fi sabilillah dalam surat At-Taubah ayat 60 dengan makna yang lebih luas. Ada kelompok ulama yang disebut mudayyikin. Itu kelompok yang memaknai lafadz fi sabilillah secara sempit. Ya, siapa-siapa saja ulama-ulama yang memahami lafadz fi sabilillah dalam surat At-Taubah ayat 60 secara mudayyikin, secara sempit, itu di dalamnya adalah 4 imam mazhab ya. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa fi sabilillah di sini harus dimaknai sesuai dengan apa yang diamalkan Rasulullah SAW. Jadi fi sabilillah di sini adalah para pasukan jihad yang melakukan qital, melakukan perang, mempertahankan agama dan akidah, mempertahankan wilayah negara, itu masuk kategori fi sabilillah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah, membela syiar-syiar Islam, seperti di Palestina ya, ada Brigadi Al-Aqsa di sana, pasukan-pasukan jihad yang membela diri hak-haknya sebagai manusia. Di sana mereka masuk kategori fi sabilillah. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, hanya saja dalam perkara-perkara terkait apakah kemudian tentara-tentara kaum muslimin yang sedang qital, yang sedang berperang secara fisik itu jika kaya raya tetap mendapatkan zakat atau tidak. Ini yang kemudian 4 imam aja berbeda pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali menyatakan tetap boleh, tetap mendapatkan hak dana zakat ya, karena
yang dimaksud dalam nas tadi jelas di situ fi sabilillah konteksnya adalah karena tugasnya sebagai seorang pasukan jihad, tentara kaum muslimin ya. Hanya saja dengan syarat dia harus membayarkan zakatnya dulu. Setelah tunai zakatnya baru kemudian dia berhak mendapatkan zakat fitrah ataupun zakat mal ya. Kecuali tentara-tentara yang memang digaji oleh negara, artinya punya gaji bulanan, punya tunjangan sosial, kesejahteraan dan sebagainya, itu tidak masuk kategori fi sabilillah ya. Sementara Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa dia menyendiri ya pendapatnya. Tentara-tentara yang kaya itu tidak berhak mendapatkan gaji dari tidak berhak mendapatkan dana zakat, baik dia digaji oleh pemerintah maupun kekayaannya itu hasil dari usaha dia sendiri. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, itu ya sedikit pandangan para fuqaha terkait masalah fi sabilillah dalam makna yang sempit atau disebut kalangan mudayyikin. Sementara kalangan-kalangan muassain yaitu yang memaknai lafadz fi sabilillah dengan makna yang luas, itu diantaranya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada Syekh siapa lagi, Rashid Ridho ya di dalamnya. Mereka para mujadid, para pembaru, pemikir-pemikir Islam yang menyatakan bahwa lafadz fi sabilillah harus dipahami secara kontekstual, artinya tidak hanya sebatas pasukan perang yang dimaksud fisabilillah. Di situ harus dimaknai mereka para guru-guru ngaji, para mubalighah yang berdakwah, kemudian kekurangan nafkah, kekurangan maisha, kekurangan kebutuhan-kebutuhan pokok dan dasarnya itu itu masuk kategori fisabilillah. Juga untuk pesantren-pesantren yang membutuhkan dana biaya, yang kekurangan dalam hal pembiayaan, juga untuk pembangunan masjid dan juga lembaga-lembaga keislaman seperti rumah-rumah tahfiz, itu masuk kategori fi sabilillah menurut pendapat ulama yang kedua, yaitu dipelopori oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan siapa tadi, Syekh Rashid Ridho ya. Itulah dua pendapat, dua kubu yang memahami lafadz fi sabilillah dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Sehingga kemudian sampai hari ini para amil zakat kemudian memahami mengimplementasikan atau mengamalkan ayat ini secara beragam. Ada yang kemudian mereka mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i dan kawan-kawan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi. Juga ada yang berpendapat mengikuti paham Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Rashid Ridho ya. Karena ini perkara ikhtilaf, perkara yang memang agak sulit bagi kita untuk memaksakan diri menganggap pendapat kita paling benar atau memaksa orang lain untuk sependapat dengan kita, maka itu dikembalikan pada kita semua. Kita mau mengikuti imam mujtahid yang mana, insya Allah dengan demikian kita akan dapat keselamatan dari Allah. Insya Allah jika kita mengikutinya, Allah akan meridhoi kita. Sekalipun kita salah, kita mendapatkan satu pahala. Jika kita benar dalam beristihad, kita mendapat dua pahala. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, baik, mengapa kemudian hal ini terjadi? Itu terjadi karena terjadi metode tahqiqul manat atau istimbat hukum yang berbeda metodenya. Jadi kalau Imam Syafi'i 4 imam mazhab itu menggunakan metode tekstual ya, menggunakan nas sesuai dengan apa yang diamalkan Rasulullah. Sementara kelompok-kelompok Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Rashid Ridho itu menggunakan kontekstual, artinya metode memahaminya secara kontekstual. Mengapa kemudian Rashid Ridho dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi tetap kekeh dengan pendapatnya? Karena memang Rasul juga pernah memaknai fi sabilillah ini secara
luas ya. Ketika ada seorang sahabat yang ingin menyumbangkan untanya untuk perang jihad fisabilillah sementara istrinya ingin pergi haji. Kemudian Rasulullah memerintahkan sang sahabat itu untuk pergi haji bersama istrinya. Kata Rasulullah, hal ini adalah termasuk fisabilillah. Nah, ketika Rasul menyatakan bahwa pergi haji itu masuk kategori fisabilillah, maka bisa dipahami oleh kita ternyata makna fisabilillah itu tidak harus melulu orang-orang yang melakukan peperangan untuk membela agama. Jadi fisabilillah di sini memiliki makna yang luas. Hanya saja yang jadi persoalan apakah makna fisabilillah ini dibatasi oleh nas hadis tadi. Artinya hanya orang-orang yang pergi haji, selain pergi haji tidak masuk kategori fisabilillah. Itulah karena permasalahan bahasa, permasalahan sudut pandang sehingga para fuqaha berbeda pendapat. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, kita khususnya bagi para amil zakat nggak usah bingung-bingung. Ya di Indonesia mah kan nggak ada perang. Jadi ya berarti kelompok fisabilillah ini nggak ada ya. Berarti memang kalau di Indonesia kan fokusnya fakir miskin aja ya. Juga kurang tersentuh nih gorimin orang-orang yang berhutang. Itu harus dikasih tuh. Jangan mentang-mentang dia kaya punya mobil tapi nggak dapat zakat padahal hutangnya banyak. Hutangnya melebihi hartanya. Jika seseorang itu memiliki hutang melebihi hartanya, maka masuk kategori mustahik. Walaupun dia punya mobil, walaupun dia punya rumah yang megah, hutangannya miliaran, itu masuk kategori orang-orang yang gorim. Ya, tadi wal gorimina yang berhak mendapatkan zakat. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Itulah pandangan para fuqaha terkait masalah makna fisabilillah dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Buat pegangan kita, buat para amil zakat supaya nggak bingung, nggak bimbang, juga sebagai sakopah kita, wawasan kita, juga dalam rangka memotivasi diri kita agar terus semangat dalam menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum ditutup, Al-Fakir selalu berpesan, mari kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang mau diatur oleh ajaran Islam secara totalitas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.